Selamat datang kembali di kelas Profesor Anime. Pertemuan kali ini kita akan membahas anime baru yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Anime yang mana disandingkan dan dianggap mampu bersaing mengalahkan anime Kimetsu no Yaiba. Ya, apalagi kalau bukan Jujutsu Kaisen. Anime Jujutsu Kaisen bercerita tentang seorang siswa yang bernama Itadori Yuji yang tidak sengaja memakan salah satu benda kutukan tingkat tinggi, yaitu jari Sukuna. Itadori yang awalnya hanyalah manusia biasa, setelah memakan jari Sukuna, kemudian mendapatkan kekuatan Sukuna yang dikenal sebagai Raja Kutukan. Perjalanan hidup Itadori pun berubah dan dia direkrut menjadi seorang penyihir Jujutsu. Namun, topik yang akan Prof bahas kali ini adalah salah satu karakter Jujutsu Kaisen, yaitu Gojo Satoru. Meskipun karakter ini bukanlah karakter utama dalam serial Jujutsu Kaisen, namun karakter ini adalah yang terkuat dari kubu penyihir Jujutsu, sehingga Profesor sangat tertarik untuk membahas karakter ini. Sebelum memulai kelas kita kali ini, seperti biasa, silahkan mahasiswa anime untuk presensi terlebih dahulu dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mahasiswa anime sekalian tidak ketinggalan kelas-kelas terbaru Profesor Anime. Tidak bisa dipungkiri, karakter ini, yaitu Gojo Satoru, merupakan penyihir terkuat dan salah satu karakter favorit para fans Jujutsu Kaisen. Kemunculan perdana Gojo Satoru dalam anime Jujutsu Kaisen yaitu pada episode kedua. Saat itu, Gojo muncul secara tiba-tiba dan menghentikan Sukuna yang mengambil alih tubuh Itadori Yuji. Pada saat itu, Sukuna yang kekuatannya baru 1 jari dari total 20 jari tidak bisa melukai bahkan menyentuh Gojo Satoru. Dan menariknya, Gojo mengatakan bahwa dia akan dengan mudahnya bisa menang melawan Sukuna walaupun kekuatannya sudah lengkap 20 jari. Meskipun Gojo sendiri mengakui akan sedikit kesusahan untuk menang melawan Sukuna. Apakah itu benar? Mari kita bahas dulu kekuatan karakter ini satu persatu. Sejauh ini, dari anime dan manganya sudah diketahui beberapa kemampuan Gojo, yaitu diantaranya yang pertama adalah limitless atau tidak terbatas. Tidak terbatas adalah teknik bawaan yang diturunkan atau diwariskan dari klan Gojo. Teknik ini memberi penggunanya kendali yang hampir mutlak atas ruang, memungkinkan mereka untuk memanipulasi pada tingkat atom, menghasilkan beberapa hasil dan teknik berikutnya dalam kemampuan keseluruhan. Dengan memanipulasi ruang hanya sebagai tingkat dasar teknik, Limitless memiliki 3 bentuk standar dan 1 bentuk non-standar sejauh ini. Barangkali bakalan ada bentuk non-standar yang lain yang akan Gojo Satoru ciptakan, karena Gojo adalah seorang jenius. Yang kedua, Gojo Satoru memiliki kemampuan Infinity. Infinity adalah teknik yang memperlambat segalanya. Ketika ada sesuatu, baik itu benda, manusia, ataupun teknik kutukan yang mencoba mengenai Gojo atau menyentuh Gojo, benda, manusia, ataupun teknik kutukan tersebut malah akan mencapai ketidakterbatasan antara sesuatu dengan Gojo, sehingga tidak akan mengenai Gojo. Dalam artian lain, Infinity adalah kemampuan yang membuat Gojo Sensei tidak tersentuh sama sekali. Awalnya kemampuan ini harus diaktifkan secara manual oleh Gojo Sensei, sehingga dia harus terus berkonsentrasi untuk mengaktifkan kemampuan Infinity tersebut. Namun, setelah pertarungannya melawan ayah Fushiguro Megumi, yaitu Toji Fushiguro, yang mana Toji Fushiguro mampu menyudutkan Gojo Sensei hingga terdesak. Namun pertarungan antara Gojo dan Toji mampu dimenangkan oleh Gojo Sensei. Setelah pertarungan tersebut, Gojo Sensei menyempurnakan teknik Infinity-nya, sehingga teknik tersebut menjadi otomatis aktif, atau selalu aktif tanpa Gojo Sensei harus berkonsentrasi untuk mengaktifkannya, sehingga Gojo Sensei akan selalu menjadi tidak tersentuh. Yang ketiga adalah kemampuan perluasan wilayah milik Gojo, yaitu Unlimited Void. Ryoki Tenkai atau perluasan wilayah milik Gojo Satoru ini menciptakan ruang metafisik
yang menyebabkan para korban atau target yang berada di dalam perluasan wilayah milik Gojo akan menerima segala macam rangsangan dan informasi tanpa henti, menahan proses berpikir dan tindakan yang akan dilakukan para korbannya, sehingga korbannya hanya akan terdiam dan kebingungan. Ryoiki Tenkai atau perluasan wilayah milik Gojo ini pertama kali diperlihatkan ketika Gojo bertarung melawan Jogo. Meskipun saat itu Gojo mampu menang dengan mudah tanpa harus mengeluarkan perluasan wilayah miliknya, namun demi mengajari Itadori dasar-dasar dari pertarungan Jujutsu, Gojo pun mengeluarkan Ryoiki Tenkai atau perluasan wilayah miliknya dan menang dengan sangat mudahnya. Meskipun saat itu Jogo sendiri berhasil kabur setelah diselamatkan oleh Hanami. Kemampuan Gojo Satoru yang keempat adalah Six Eyes. Setiap anggota keluarga Gojo memiliki teknik yang diwariskan turun-temurun, yaitu teknik Limitless yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, hanya mereka yang memiliki Six Eyes lah yang mampu menguasai teknik Limitless sampai ke potensi maksimalnya. Six Eyes hanya dimiliki oleh klan Gojo yang diberkati, atau hanya lahir sesekali dalam beberapa dekade, sehingga pemilik Six Eyes bisa dibilang adalah orang yang terlahir berbakat. Pengguna Six Eyes mampu melihat energi kutukan dengan sangat detail, di mana 1 detik di dunia nyata sama dengan 1 menit di dalam otak pemilik Six Eyes, sehingga pengguna Six Eyes mampu menganalisa dan menghitung potensi suatu objek dengan instan. Six Eyes memproses energi terkutuk pengguna dengan sangat efisien, sehingga jumlah energi terkutuk pengguna Six Eyes yang hilang saat menggunakan teknik terkutuknya hampir mendekati 0. Oleh karena kemampuan Six Eyes ini, penggunanya tidak akan kehabisan energi terkutuk. Six Eyes ini jugalah yang dapat membuat teknik Infinity Gojo Satoru menjadi aktif secara otomatis dan berlangsung secara terus-menerus tanpa takut penggunanya akan kehabisan energi terkutuknya akibat penggunaan teknik tanpa henti. Itulah tadi 4 teknik yang dimiliki oleh Gojo Satoru yang masih diketahui. Sepertinya masih banyak teknik lainnya yang belum dimunculkan, mengingat Gojo Satoru merupakan penyihir terhebat saat ini. Namun, Gojo Satoru saat ini di manganya sedang disegel di dalam Prison Hell. Menurut Profesor, ini merupakan alur cerita yang menarik karena jika Gojo Satoru tidak disegel, maka cerita akan membosankan karena Gojo Satoru dapat mengalahkan semua musuhnya dengan sangat mudah. Sehingga dengan disegelnya Gojo Satoru akan memperlihatkan kemampuan karakter-karakter lain dalam serial Jujutsu Kaisen. Baiklah, sekian kelas Profesor Anime hari ini. Sampai jumpa kembali.